Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini yang cukup menarik sekali begitu kan. Kenapa ketika Anies Baswedan masuk gereja dibully habis-habisan dari cebong dan para buzzer. Dan hari ini orang Katolik kejam keras kedatangan Jokowi di saat Misa Kudus. Wow, sangat luar biasa sekali begitu kan. Dimana para buzzer dan cebong kok tidak mendengarkan ini begitu. Mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar netizen ya. Orang Katolik kejam keras kedatangan Jokowi saat Misa Kudus. Ini dari keuangan ya, dikutip dari Keuangan News ini. Nanti ada undang-undang kentut wajib dimasukin kresek biar nggak ganggu orang. Jokowi kan tidak tahu apa-apa ini. Makin kelihatan kan siapa yang berlian, siapa yang asal. Tepatnya hanya Natalius Pigai karena ketidakpahamannya. Jadi bukan orang Katolik ya, seolah seluruh umat ini. Lagian kenapa juga sih, biarlah mereka beribadah, nggak usah diinterupsi. Apalagi kalau ada muatan politis ini. Jelas dan tepatnya orang Katolik yang bernama Pigai kejam keras kedatangan Jokowi saat Misa Kudus. Wow, sangat ngeri sekali begitu kan. Mungkin alasan yang sebenarnya tidak suka. Coba kalau yang datang Anies misalnya, ini banyak. Jika dalam teknologi mesin dikenal dengan habit engine, manusia sekarang juga tidak mau ketinggalan dan sedang mengupayakan adanya tatanan kehidupan yang demikian. Tidak aneh nantinya agar pemeluk agama akan semakin terlihat banyak persamaan di luar waktu ibadah masing-masing. Hebat Homan. Mau ngapain orang ini nih? Piagai aja kejam media ini, banyak sekali begitu. Jangan fitnah orang Katolik tidak menyatakan itu. Ini banyak sekali, ada yang pro dan ada yang kontra begitu. Inilah bagian dari demokrasi kita begitu. Kita harus menghormati satu sama lain. Kira-kira seperti itu begitu. Komentar-komentar netizen hari ini sangat pedas sekali begitu kepada Pak Jokowi begitu kan. Kenapa ketika Anies Baswedan masuk di gereja lalu kemudian dikomentari habis-habisan, dianggap murtad, dianggap ingin menang sampai melakukan ritual situ. Kan ini kan fitnah besar begitu. Sedangkan Pak Ganjar dengan Pak Jokowi biasa-biasa aja begitu, orang-orang berkomentar dan bahkan para buzzer dan cebong ya hari ini tutup mata dengan mereka begitu kan. Dia kan presidennya semua rakyat, apapun agamanya dia hadir atas nama agama, atas negara, bukan atas nama agamanya. Iya betul seperti itu. Tapi di satu sisi orang-orang kan kenapa mesti toleransi itu kepada sesama itu kan harus menghormati satu sama lain. Kenapa kalau kepada Anies Baswedan masuk gereja dibully habis-habisan begitu kan? Apakah ini intoleran? Apakah toleransi begitu? Bahkan ini sangat disayangkan sekali orang-orang yang selalu mengkritik kepada Anies Baswedan begitu. Padahal Pak Jokowi dan Pak Ganjar dengan yang lain mungkin keluar masuk gereja biasa-biasa aja begitu kan. Ini orang Katolik yang kejam satu orang, yang lain terima semua, khususnya yang dalam gereja tersebut ini. Banyak sekali yang mengkritik mereka begitu kan kepada Pak Jokowi begitu. Dan bahkan beritanya ya seperti ini. Mari kita analisa bersama seperti ini. Ini ya dari beritanya, orang Katolik kejam keras kedatangan Jokowi saat Misa Kudus. Wow, benarkah seperti ini? Mari kita baca. Dikutip dari KN News ID, kedatangan Presiden Joko Widodo ke dalam gereja Katedral Bogor saat perayaan Natal berbuntut panjang. Jokowi dikejam ex-komisioner Komnas HAM Natalius Pigai. Hal ini disampaikan Pigai melalui akun Twitternya Selasa 23 Desember 2022. Bahkan menurut Natalius Pigai, sebagai orang Islam harusnya Jokowi tak perlu masuk ke dalam gereja saat misa. Menurutnya Jokowi bisa saja menunggu di luar gereja. Sebagai orang Katolik, saya mengecam Presiden Jokowi datang saat perayaan Ekaristi Maha Kudus di altar kudus, tulis Pigai di akun Twitternya. Wow, sangat dikecam ternyata begitu kan. Ada apa begitu kan? Ini mungkin ya ada satu titik temu bahwa apa yang dimainkan politisasi saat ini bisa saja terjadi begitu kan. Bagaimanapun Jokowi orang Islam tidak elok masuk gereja saat misa kecuali jika di halaman gereja Anda bukan Tuhan Allah. Ini rumah Allah yang kudus ini. Jokowi diketahui meninjau pelaksanaan ibadah Natal di Gereja Katedral Kota Bogor. Pada pidatonya Jokowi mengajak para jamaat untuk mempererat persaudaraan. Dan bahkan cuitan Pigai tersebut sontak mengundang sebagai respon dari warganet.
terganggu rangkaian kegiatan ibadah tidak akan menghapus nilai dari ibadah itu sendiri. Pesan-pesan perdamaian dan persaudaraan lebih bisa diterima dengan hadirnya presiden ketimbang khotbah tanpa praktek di masyarakat. Komentar warganet. Wow, sangat pedas sekali begitu. Ada pro dan ada yang kontra begitu. Inilah yang seharusnya toleransi itu ada dalam diri kita. Kita harus menghormati satu sama lain begitu. Sama dengan Anies Baswedan masuk gereja, kenapa dibully begitu kan? Ini kan alasan mereka begitu kan. Ya inilah boleh Anda mengkritik kepada siapapun, tapi jangan sampai mengarah kepada kebencian begitu kan. Dan bahkan mungkin ya di satu sisi ada pencitraan yang luar biasa kan, kira-kira seperti itu begitu, menarik simpatisan kan, kira-kira seperti itu begitu politik hari ini begitu. Kehadiran pejabat yang beragama lain atau penjaga lain dari ormas seperti Banser, saya yakin mengurangi kesakralan ibadah. Toleransi yang kebablasan, toleransi cukup menghargai dengan tidak mengganggu ibadah agama lain. Dan bahkan maaf, pendeta atau romo gereja Anda mempersilahkan Pak Jokowi sebagai Presiden RI untuk hadir. Aneh Anda yang malah ribet Presiden RI milik semua rakyat dan tidak memandang sara. Perlu belajar lagi adab rupanya, tambah warganet. Tapi di satu sisi dia mempertanyakan kenapa selama Pak Jokowi masuk ke sana ya begitu kan diapresiasi begitu. Ketika Anies Baswedan tidak masuk ke gereja kok dibully begitu. Ikan aneh sekali, apalagi Pak Ganjar begitu kan. Masuk ke sana sini kan sudah biasa begitu. Ngapain kita harus mempertanyakan itu begitu kan? Kira-kira seperti itu pertanyaannya begitu. Dan bahkan mungkin kalau ada kecaman-kecaman seperti ini ya mungkin ada sesuatu yang dimainkan dalam hal ini. Dan perlu diingat bahwa memang Pak Jokowi betul benar rakyat presiden rakyat Indonesia semuanya. Tapi di satu sisi kita lihat bahwa seperti yang endorse oleh Pak Jokowi seperti rambut putih dan sebagainya, kok masih ada pembelaan dan bahkan ada kesinambungan begitu antara Anies Baswedan dengan Pak Ganjar. Inilah yang kemudian dipertanyakan sampai dari publik begitu. Kenapa Anies Baswedan datang ke Papua di gereja di sana begitu kan, dapat nama Yohanes, kemudian dianggap sebagai orang murtad, dianggap difitnah lagi sebagai orang-orang yang tidak berpendidikan begitu kan. Pada hakikatnya kalau melihat toleransi ya tidak, wajar-wajar aja, biasa-biasa aja begitu kan. Ya mungkin menurut saya pribadi begini analisanya dan kesimpulannya, bahwa apa yang dilakukan Anies Baswedan itu merupakan semua orang-orang yang tidak suka kepada Anies Baswedan itu sudah mulai panik begitu kan. Paniknya ya di satu sisi pada hari ini rezim dan junjungannya karena elektabilitas Anies Baswedan disambut di mana-mana dan tinggi begitu, kecuali dari survei Carta ini ya memang wajar lah siapa mereka begitu kan, sampai kiamat pun dia tidak akan naik begitu kan, kira-kira seperti itu begitu. Maka kesimpulan saya bahwa hari ini apa yang dilakukan Anies Baswedan di semua kalangan, toleransi kita kepada Anies Baswedan itu sangat luar biasa, magnetnya sangat luar biasa, baik dari agama Islam, non Muslim dan sebagainya begitu suka kepada Anies Baswedan. Itulah kepanikan orang-orang di luar ini, bahkan rezim dan junjungannya dan calon-calon presidennya akan ketakutan dan ketar-ketir melihat Anies Baswedan, magnetnya luar biasa sekali. Kira-kira seperti itu begitu. Jadi artinya bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh Anies Baswedan dengan Pak Jokowi dengan Pak Ganjar, kita mari mempersatukan toleransi kita, sama-sama menghargai begitu kan. Tetapi di satu sisi kenapa kok Anies Baswedan yang dituduh ini itu begitu kan, kira-kira seperti itu begitu. Oke, mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.